Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kolison Nursibah, peserta kebimbaan dari unit Google. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas video ke-1. Dan untuk pertanyaannya yaitu jelaskan konsep dari filosofi kata bimba yang Anda pahami. Nah, filosofi dari kata bimba merupakan sebuah pilar atau sebuah fondasi utama untuk menumbuh kembangkan minat belajar dan juga minat baca pada anak usia dini agar mereka senang dalam melakukan proses belajarnya dan tidak merasa terbebani dalam apa yang mereka kerjakan. Pertanyaan yang kedua, jelaskan konsep kebahagiaan sejati yang Anda pahami dan bagaimana hubungan antara tujuan utama hidup dengan bimba. Kebahagiaan sejati merupakan suatu perasaan yang muncul atau yang timbul di dalam diri kita sendiri, bukan timbul karena orang lain. Nah, apa sih hubungannya? Tujuan utama hidup dengan bimba adalah untuk mencapai kebahagiaan sejati. Pastinya semua orang ingin merasakan kebahagiaan. Nah, kunci dari kebahagiaan sejati adalah beriman, berbuat baik, dan juga terus belajar. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan konsep dari beriman, berbuat baik, dan juga belajar yang Anda pahami. Nah, konsep dari beriman itu sendiri yaitu saya yakin dan saya percaya bahwa adanya kuasa Tuhan yang Maha Esa dan Tuhan akan selalu menolong dan membantu saya dalam melaksanakan aktivitas saya sehari-hari. Dan untuk konsep berbuat baik, saya membantu dan menolong sesama yang membutuhkan dengan hati yang tulus dan ikhlas tanpa memikirkan atau tanpa mengharapkan imbalan yang akan diberikan orang tersebut. Dan untuk konsep belajar, saya terus belajar dan terus mencoba hal yang baru. Kemudian saya mengevaluasi diri saya sendiri atas kesalahan yang pernah saya perbuat agar kesalahan itu tidak terulang lagi dan saya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pertanyaan yang keempat, sudahkah Anda menerapkan konsep beriman, berbuat baik, dan belajar? Berikan masing-masing contoh yang konkret dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jawabannya yaitu sudah. Dalam konsep beriman, saya selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersyukur dan berserah diri kepada Tuhan atas apa yang telah saya lalui dan atas apa yang telah saya terima. Dan untuk konsep berbuat baik, saya selalu berusaha untuk amanah, jujur, dan saling membantu sesama yang saling membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dan dalam konsep belajar, saya berusaha untuk terus belajar dan terus mencari ilmu dari manapun itu, bisa dari teman, lingkungan saya, ataupun masih banyak lagi. Dan saya belajar dari kesalahan saya yang pernah saya alami sebelumnya agar saya dapat berkembang atau bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pertanyaan yang kelima, apa 7 tahapan belajar dan bagaimana hubungan di setiap yang ada di dalam 7 tahapan belajar itu? Nah, jawabannya yaitu tahu, paham, mengaplikasikan, menganalisa, sintesa, evaluasi, dan juga sosialisasi. Nah, hubungannya apa sih? Hubungannya itu dapat bersifat seperti anak tangga dan saling berkaitan. Nah, ini juga tidak bisa dipisahkan ya, karena yang pasti saat kita mempelajari sesuatu, hal yang pasti kita tahu adalah kita tahu apa yang mau kita pelajari. Kemudian karena kita sudah tahu, kemudian kita akan mulai paham. Lalu kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita dapat menganalisis, mensintesa, mengevaluasi, dan juga dapat memberikan materi atau
suatu hal yang bermanfaat bagi kita kepada orang lain agar materi tersebut dapat bermanfaat bagi orang lain juga. Nah, pertanyaan yang keenam, jelaskan konsep dari paradigma Bimba yang Anda pahami. Paradigma Bimba merupakan suatu sudut pandang lain dari konsep belajar. Nah, di Bimba, kita tidak menekankan kepada hasil, melainkan di Bimba itu menekankan kepada proses. Jadi, di Bimba itu sendiri, anak-anak dibimbing untuk minat baca dan juga minat belajarnya tumbuh perlahan-lahan, bukan fokus kepada hasil dan juga kepada nilai. Nah, untuk pertanyaan yang ketujuh, sudahkah Anda menerapkan paradigma Bimba dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contohnya. Nah, saya sudah menerapkan konsep paradigma Bimba itu sendiri. Saya berusaha untuk membimbing sang anak dalam kegiatan proses belajar mengajar berlangsung tanpa memaksa mereka. Kemudian gimana caranya saya membantu atau membimbing mereka? Nah, saya biasa mengajak sang anak untuk bermain terlebih dahulu, entah itu mengajak mereka untuk jalan-jalan atau kita sweet atau bermain lempar dadu agar mereka tertarik dan mau untuk bermain modulnya dengan senang hati tanpa adanya paksaan. Pertanyaan ke-8, jelaskan apa saja perbedaan antara membimbakan dengan mengajarkan membaca. Nah, membimbakan berarti di sini kita fokus dalam proses membimbing, karena kan membimbakan ya, berarti kita fokus dalam hal membimbing sang anak untuk membaca dengan baik dan benar tanpa adanya paksaan dan juga tanpa sang anak itu sendiri tanpa merasa tertekan saat proses membacanya berlangsung. Nah, sedangkan mengajarkan itu kita seperti menuntut sang anak agar bisa atau agar cepat dalam membaca teks kalimat yang anak kuasai. Contohnya seperti, ayo kita baca yang ini ya, baca yang betul. Kok gini sih? Gitu. Mungkin itu saja jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.